Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Endar Subagja, Muhammad Fajarudin, Rangga Aryawardana, Muhammad Umin, dan Putri Siti Wandari. Kami akan mempresentasikan pengolahan limbah rumah tangga yang kami temukan selama 100 hari. Sampah rumah tangga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sampah organik, dan yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah rumah organik yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti hewan, tanaman, atau manusia. Sampah ini dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme menjadi bahan yang bermanfaat bagi lingkungan. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya yaitu kayu, ranting pohon, kayu dan daun-daun kering. Selanjutnya yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati seperti plastik, kaca, logam, dan produk elektronik yang sulit terurai oleh mikroorganisme. Sampah anorganik dapat menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Berikut ini adalah beberapa contoh sampah anorganik, yaitu plastik, botol atau kaleng minuman, resek, dan bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, dan keramik. Mari kita belajar untuk pengolahan sampah organik. Yang pertama, sampah sayuran dan buah. Sampah organik sayuran dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup di tanaman, hewan, dan manusia. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos dengan berbagai cara, yaitu seperti menggunakan komposter, lubang biopori, dan takakura. Selain menjadi pupuk organik, sampah organik juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, kerajinan tangan, biogas, dan listrik. Yang kedua yaitu sampah sisa makanan atau hewani. Sampah organik sisa makanan dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, yaitu kompos. Itu pupuk organik yang dapat menyuburkan tanaman. Kompos dapat dibuat dengan berbagai cara seperti menggunakan komposter, lubang biopori, dan takakura. Selanjutnya yaitu komposter. Komposter adalah alat yang digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Proses pengolahan sampah organik dengan komposter disebut composting. Komposter dapat digunakan untuk mengolah sampah organik yang mudah membusuk seperti sisa makanan, daun, dan rumputan. Sampah organik yang akan diolah harus dipotong-potong kecil menjadi ukuran sekitar 1-2 cm. Kemudian disemprotkan sampah organik dengan bioaktivator seperti E4 sampai rata. Setelah itu tutup rapat komposter. Selanjutnya biopori. Biopori adalah lubang resapan yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah untuk mengatasi genangan air dan meningkatkan daya resap air. Biopori memiliki banyak manfaat, diantaranya mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan meningkatkan jumlah tahan. Untuk membuat biopori, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti bor, pipa PVC, dan penutup sampah organik dan air. Kedua, tentukan lokasi pembuatan lubang biopori dan siramlah dengan air untuk membuatnya lebih lunak. Yang ketiga, gunakan bor tanah untuk melubangi tanah dengan kedalaman 1 meter dan diameter 10-30 cm. Yang keempat, lapisi dengan pipa PVC dengan ukuran yang sama dengan lubang biopori. Yang kelima, isilah dengan sampah organik. Yang keenam, tutup lubang biopori dengan kawat besi atau PVC. Selanjutnya, pengolahan sampah anorganik. Sampah yang dapat didaur ulang sama kaleng, kardus, kaca, kertas, plastik, dan botol plastik. Yang kedua, sampah bahan berbahaya dan racun. Sampah obat-obatan dan sampah elektronik. Selanjutnya, sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya. Sampah obat-obatan yaitu pengelolaan sampah obat-obatan dengan benar. Misalkan obat dari kemasannya, lalu mengeluarkan obat dari kemasan aslinya, dan memusnahkan obat dengan cara dihancurkan. Selanjutnya, mencampur obat yang sudah hancur dengan air, ampas kopi atau tanah.
Selanjutnya menyimpan campuran tersebut dalam wadah yang bisa ditutup agar tidak bocor atau pecah. Yang terakhir yaitu membuat tempat sampah. Selanjutnya sampah elektronik. Pengelolaan sampah elektronik yang bertanggung jawab dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu kumpulkan walang elektronik yang sudah digunakan ke tempat dan jangan membuangnya ke tempat sampah biasa. Selanjutnya pilah sampah elektronik berdasarkan jenisnya. Lalu jika masih bisa digunakan, perbaiki atau kembangkan. Lalu buang sampah elektronik di tempat yang benar, seperti pusat pengumpulan sampah elektronik yang khusus menangani chaos. Selanjutnya terakhir, jangan membakar sampah elektronik karena dapat melepaskan bahan berbahaya ke udara. Yang terakhir yaitu sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk didaur ulang atau diproses kembali. Sampah ini dikenal juga sebagai sampah non-recyclable atau sampah yang tidak dapat didaur ulang. Beberapa solusi penanganan sampah residu yaitu mengurangi produksi, mengurangi bahan yang mudah lebih terurai, menggunakan bahan yang dapat digunakan dalam waktu yang melakukan proses daur ulang, pengelolaan limbah residu dengan tanggung jawab. Sampah residu dibuang ke tempat sampah abu-abu, lalu dibawa ke TPA, tempat penampungan akhir untuk ditimbun atau dimasukkan ke mesin insinerator. Contoh-contoh sampah residu yaitu ada tisu, kemasan saset, biji layar, puntung rokok, pembalut dan popok sekali pakai, kelas nasi, dan styrofoam. Berikut ini adalah video pengelolaan limbah rumah tangga selama 100 hari yang kami kumpulkan. Berikut ada videonya, mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengelolaan limbah rumah tangga yang kami kumpulkan selama 3 bulan. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Mbak Arya, dengan saya Muhammad Bin, saya Indra Sebastian, Saya Muhammad Fajarudin. dan saya Putri Siti Wulandari. Mungkin masih banyak di antara kita bahwa pengelolaan limbah rumah tangga harus dilakukan oleh mesin-mesin canggih. Tidak semua limbah rumah tangga yang kita hasilkan diolah menggunakan mesin, karena ada cara yang sederhana dan bisa dilakukan oleh semua orang untuk mengurangi dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan. Fakta yang ditemukan adalah sampah rumah tangga yang dihasilkan hanya terkumpul dan menumpuk pada tempat pembuangan sampah. Adanya pengolahan lanjutan, tentunya bila ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengolahan yang tepat, maka akan menimbulkan masalah lain. Masalah tersebut pada umumnya seperti perkembangbiakan bakteri hingga pencemaran sumber air bersih. Dengan kita mengetahui berbagai cara pengolahan limbah rumah tangga yang tepat, masalah dan dampak negatif berkelanjutan pada lingkungan bisa dikurangi resiko terjadinya. Informasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemudian di sini ada beberapa jenis limbah rumah tangga, yaitu ada padat, ada cair, dan ada gas. Untuk limbah padat sendiri yaitu ada botol plastik, ada kardus, ada kaleng plastik, dan sebagainya. Untuk itu kita harus kenali jenis limbah rumah tangga agar tidak salah dalam pengolahannya, yaitu limbah padat. Jenis limbah lainnya yang dihasilkan dari rumah tangga adalah limbah padat. Untuk dari limbah ini seperti plastik, furnitur tidak terpakai, kertas, peralatan elektronik, botol bekas minuman, dan lain-lain. Kemudian ada limbah cair. Limbah cair adalah salah satu jenis limbah yang dihasilkan dan menyumbang pencemaran lingkungan terutama pada hutan. Limbah ini diantaranya yaitu seperti bekas gorengan, sabun cuci, bahan manusia, dan sabun mandi dan plastik lainnya. Baik, jika tidak ada penanganan yang tepat, maka dampak terhadap pencemaran lingkungan sangatlah besar resikonya. Mengingat limbah cair yang dihasilkan memiliki kandungan kimia yang berbeda-beda, sehingga bila telah menjadi satu lingkungan tertentu, akan menghasilkan cairan kimia yang beracun. Pengaruhnya terhadap lingkungan ditentukan dari sistem pengolahan air di limbah rumah tangga sederhana yang tepat. Limbah gas, jika dibandingkan dengan jenis limbah lainnya seperti cair dan padat, limbah gas menjadi jenis limbah rumah tangga yang relatif lebih sedikit dihasilkan. Biasanya, limbah ini dihasilkan dari asap kendaraan bermotor, hasil kegiatan peternakan skala kecil, dan penggunaan freon pada alat elektronik seperti AC. Walaupun merupakan jenis limbah rumah tangga yang tidak banyak dihasilkan, namun tetap saja harus bisa dikelola dengan baik agar tidak berdampak pada pencemaran lingkungan. Limbah gas juga merupakan salah satu penyebab dan terjadinya pemanasan global yang berakibat pada penipisan lapisan ozon atmosfer bumi.
Walaupun merupakan jenis limbah rumah tangga yang tidak banyak dihasilkan, namun tetap saja harus dikelola dengan baik agar tidak berdampak pada pencemaran lingkungan. Cara pengolahan limbah rumah tangga dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Berikut cara yang dapat dilakukan dalam pengolahan limbah rumah tangga. 1. Mengolah sampah organik menjadi pupuk. Sampah organik menjadi jenis limbah rumah tangga yang hampir setiap harinya dihasilkan. Limbah ini dihasilkan dari sisa makanan, buah, sayur, dan sejenisnya. Cara pengolahannya sendiri yaitu pengolahan sampah mandiri bisa dilakukan dengan menyisihkan sampah organik untuk diolah menjadi pupuk kompos. Manfaatnya akan sangat berguna bagi Anda yang memiliki hobi berkebun. Yang kedua yaitu membuat ekobrik. Cara pengolahan limbah rumah tangga yang masih awam mungkin diketahui oleh banyak orang. Ekobrik merupakan botol plastik yang diisi dengan limbah non-biologi untuk membuat blok bangunan yang nantinya bisa dipakai kembali. Menjadi cara terbaik mengelola jenis limbah plastik agar tidak berujung pada tempat pembuangan akhir. Yang ketiga yaitu menerapkan prinsip reduce dan recycle atau 3R. Ini sangat penting bagi Anda yang ingin mengelola limbah rumah tangga mudah untuk dilakukan. Nah, bisa untuk menerapkan prinsip 3R ini sebagai salah satu cara yang dapat membantu Anda agar limbah rumah tangga yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, prinsip 3R ini terdiri dari reuse atau penggunaan kembali, reduce mengurangi, dan recycle atau mendaur ulang. Dengan menerapkan prinsip dari 3R merupakan perpanjangan tengah dari pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya. Prinsip ini juga membantu untuk mengurangi berakhirnya sampah plastik yang sulit terurai. Baik, kita lanjutkan untuk pengolahan limbah rumah tangga yang keempat, yaitu mengurai penghasilan sampah. Dari limbah rumah tangga lebih banyak menghasilkan dari sampah baik organik atau anorganik. Untuk mencegah dari terjadinya pencemaran lingkungan dari limbah sampah yang dihasilkan, mulailah untuk mengurangi penghasilan sampah. Caranya selama 3 bulan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember ini, di sini ada kardus, botol plastik yang bening, ada botol warna, ada gelas plastik, dan di sini ada minyak jelantah, dan juga di sini ada botol galon PET, ya. Galon PET ya, dan ada beberapa untuk Kaleng. kaleng ya. Ini semua nantinya akan dijual ke pengepul, Pak? Nah, ini rencananya hari ini akan langsung diambil sama pengepul, Ya. kita jual. Dan Itu termasuk 3R ya? Termasuk ya? ya itu reuse nantinya. Reuse dan recycle, Pak? Recycle nanti. Sama itu kembali ke pengelola limbah Ya. yang suka ada di kawasan perumahan. Ya. Mungkin itu edukasi dan pengumpulan limbah rumah tangga dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.